萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Setelah Xiao Yan mengirim Han Sui keluar dari kamar tamu yang bersih di halaman belakang klan Han, dia menutup pintu dan menghela nafas lega. Jujur dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong bukan karena Han Sui dan Han Yu. Tentu saja, alasan dia berbicara secara alami tidak mengacu pada Han Sui dan Han Yu secara pribadi. Meskipun keduanya adalah wanita yang sangat baik, dia bukan orang yang pikirannya diperintah oleh bagian lain dari anatomi tubuhnya. Tentu saja, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Setelah mengamati Hong Chen dari jarak jauh hari ini, dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mungkin orang yang sombong, tetapi sama seperti yang dikatakan orang lain. Orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi arogan. Xiao Yan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi sedang berpikir keras. Kekuatan klan Han ini jelas tidak seperti yang dilihat orang di aula sebelumnya. Menurut harapan Xiao Yan, ada beberapa ahli dari generasi yang lebih tua bersembunyi di balik layar. Setelah semua, untuk Han Yan untuk dapat melawan klan Hong di kota Tianbei, itu tidak mungkin bahwa mereka tidak memiliki elit Dozong. Namun dari apa yang dilihatnya hari ini, selain Han Qi, yang bisa dianggap seseorang dengan setengah kaki ke kelas Dozong, tidak ada yang mencapai tahap ini. Jika ini adalah kasus untuk klan Han, bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang klan Hong yang sedikit lebih kuat. Xiao Yan sudah menjadi musuh dengan fraksi semacam itu setelah baru saja tiba di dataran tengah. Dia bisa dianggap sial. Setelah menghela nafas dengan tenang di dalam hatinya, Xiao Yan mengesampingkan pikiran-pikiran ini. Dia bukan orang yang ragu-ragu. Selain itu, dia jelas tentang dendam dan bantuannya. Jika ada bantuan, dia akan membayarnya kembali. Jika ada dendam, dia juga akan membayarnya kembali. Han Sui telah menyelamatkannya saat dia merasa agak menyesal kepada Han Yu karena mencuri harta itu. Karena ini, Xiao Yan secara alami tidak akan menolak permintaan mereka, bahkan jika ini berarti bahwa harga itu menyinggung yang disebut klan Hong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, sepertinya kekuatannya adalah sekitar 7 bintang Du Huang. Ini sangat mirip dengan saya. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bakatnya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang telah dia latih sendiri. Hong Chen di sisi lain, tidak hanya mendapat dukungan dari seluruh klan, tetapi juga dipersiapkan oleh pavilion petir angin. Itu dianggap normal untuk prestasinya untuk tidak kurang dari Xiao Yan. Setelah semua, ada banyak ahli yang tersembunyi di wilayah dataran tengah. Sepertinya dia akan bertemu lebih banyak lagi di masa depan. Meskipun prestasi dari Hong Chen ini menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan pertempuran Xiao Yan saat ini, ada kemungkinan bahwa hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Du Huang yang jatuh ke tangannya. Bahkan nama-nama elit Dozong yang tersisa di daftar kematiannya, apalagi bintang 7 Du Huang. Setelah saya menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, saya akan meninggalkan tempat ini. Jika mungkin, saya harus mencoba melakukan terobosan ke kelas Dozong sebelum dimulainya pertemuan pil. Meskipun ini akan sangat sulit, aku hanya bisa memikirkan cara untuk keluarkan semua untuk
mendapatkan api 3000 pembakaran. Wajah Xiaoyan agak serius. Pertemuan pil adalah pertemuan besar alkemis top di seluruh benua Douqi. Ukuran itu tidak sebanding dengan pertemuan besar lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa pertemuan pil adalah kompetisi paling luar biasa di dunia alkemis di benua Douqi. Dihadapkan dengan pertemuan alkemis kelas atas, bahkan Xiaoyan harus memperlakukannya dengan serius. Saat ini dia mungkin sudah menjadi seorang alkemis tingkat 6, tapi ini jauh dari cukup. Itu mungkin akan cukup sulit jika dia hanya mengandalkan ini untuk masuk 10 besar. Api 3000 pembakaran memiliki daya pikat yang cukup untuk Xiaoyan. Selama dia berhasil menelannya setelah menerobos ke kelas Douzong, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung sedikit bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan elit legendaris Douzun. Oleh karena itu, Xiaoyan harus masuk 10 besar untuk mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya. Xiaoyan menghisap nafas dalam-dalam. Tangannya juga sedikit kencang. Dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Ada desas-desus bahwa gurunya telah berdiri di tempat itu saat itu dan akhirnya menjadi Yao Zunzi yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yao Lao, Xiaoyan tentu saja tidak ingin memalukan nama gurunya di tempat itu. Xiaoyan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menggosok cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengerutkan kening. Sejak Tianhuo Zunze telah menyerap jiwa dari roh yang ganas itu, dia telah tertidur lelap. Jika mantan Douzun ini bangun, sepertinya dia akan sangat membantu Xiaoyan. Sayangnya Xiaoyan tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk membangunkan dia dari tidur. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalik tangannya. Sebuah botol batu giok dengan nyala api tak terlihat yang menutupi itu muncul di tangannya. Seseorang dapat mendengar suara tangisan yang menyedihkan yang ditularkan dari dalam botol batu giok. Sudut mulut Xiaoyan mengandung rasa dingin. Jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat padanya. Sebuah roh yang sangat lemah perlahan-lahan bangkit terbungkus dalam sekelompok api yang tak terlihat. Akhirnya itu muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh hati api untuk jangka waktu yang lama. Hati api Xiaoyan dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam roh itu benar-benar penyiksaan yang tak tertahankan untuk tubuh spiritual. Apakah Anda cukup menikmati? Xiaoyan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng segera bergetar ketika mendengar suara Xiaoyan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang digunakannya untuk melihat Xiaoyan. Dia benar-benar mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah panggangan hati api selama periode waktu ini. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir kehabisan napas terakhirnya. Beritahu saya lokasi di mana Hall of Souls telah mengurung guru. Xiaoyan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls adalah tempat yang dapat dimasukkan siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa ketika mendengar permintaannya. Tawa dingin baru saja terdengar ketika Xiaoyan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Api hati jatuh yang tersisa di luar tubuh Xiaoyan tiba-tiba pindah. Akhirnya itu menempel ke tubuh Han Feng. Suara Cici muncul bersama dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya Anda belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini adalah kasusnya, saya akan membiarkan Anda menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak dapat mendengar emosi apapun dalam suara Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan api hati jatuh membawa Han Feng bersama karena sekali lagi memasuki botol batu giok. Jangan. Saya akan berbicara.
Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak ketika dia melihat bahwa Xiao Yan berencana untuk menyimpannya di dalam botol batu giok lagi. Tangan Xiao Yan berhenti. Api hati jatuh perlahan hilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, "Anda memiliki satu kesempatan terakhir. Saya punya cukup banyak waktu. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan Anda tidak akan dibakar ke dalam kehampaan oleh hati api." Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat ketika dia mendengar kata-kata ini. Sebuah teror melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Maukah Anda mengizinkan saya pergi jika saya memberitahu Anda lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menawar dengan saya." Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Api hati jatuh yang menutupi bagian luar tubuh Xiao Yan hendak bermanuver lagi. "Hentikan, hentikan, aku akan memberitahumu." Horor di mata Han Feng menjadi semakin padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, "Hall of Souls memiliki aula cabang yang terletak dalam nama kota Ming di wilayah barat dataran tengah. Yao Chen dikurung di sana. Wilayah barat dari dataran tengah. Kota Ming." Xiao Yan perlahan mengulangi 2 kata ini di mulutnya. Kegembiraan dengan tenang muncul di dalam hatinya. Namun dia tidak mengungkapkan riak dalam hatinya ketika dia melanjutkan. "Berapa banyak orang dari Hall of Souls yang menjaga aula cabang? Dikabarkan bahwa ada beberapa pelindung. Selain itu, ada juga tetua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, karena itu Hall of Souls telah mengirimkan seorang ahli asli untuk melindunginya." Han Feng ragu sejenak sebelum berbicara. "Penatua yang terhormat?" Ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit ketika dia mendengar istilah ini. Saat ini dia tidak lagi benar-benar tidak tahu tentang Hall of Souls. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar istilah tetua terhormat. Posisi ini berada di atas seorang tetua. Selain itu, setiap kekuatan yang mulia yang terhormat adalah seorang elit asli Douzun. Dapatkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan roh yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh penatua yang terhormat? Mata Xiao Yan berkedip. Pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar, sepertinya saya perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun. Itu benar-benar terlalu kuat untuk saya saat ini. Bahkan jika saya menggunakan pembasmi api terkuat, sepertinya saya tidak akan menyebabkan banyak bahaya baginya. Bagaimanapun, perbedaan antara Douzun dan Douzong sangat luas. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas ketika dia berpikir sampai titik ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan api hati jatuh sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol batu giok. Api dengan cepat naik dan teraglomerasi menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk mati bahkan jika Anda menginginkannya. Sebuah suara menakutkan tulang dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan ditransmisikan ke dalam botol giok. Itu menyebabkan Han Feng menjadi bergetar keras. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah melempar botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini akankah dia dapat menjelajahi dataran tengah dan menemukan metode baginya untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong. Ruangan sekali lagi menjadi tenang setelah Xiao Yan memasuki situasi pelatihannya. Cahaya lembut berkelip sedikit dan perlahan-lahan mengusir dalam kegelapan. 2 hari dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini,
Klan Han juga menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Setelah itu mereka menginstruksikan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Xiao Yan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar dari ruangan. Namun, karena perintah yang telah dikeluarkan Han Qi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yan. Ini memungkinkan dia untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat tenang. Batas 3 hari yang telah dikeluarkan oleh klan Hong telah tiba ketika pintu ini ditutup. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.